Ya, ini Mas Ali yang kita akan bahas di sini tentang hipnoterapi ya, Mas Ali ya. Mas Ali yang saya akan tanyakan ini mengenai hipnoterapi. Apalagi kami di Ternate atau Maluku Utara ini masih awam dengan hipnoterapi. Makanya banyak orang yang sakit karena mental, tapi larinya ke dokter tidak pernah sembuh. Makanya saya ingin tahu supaya mungkin teman-teman yang akan menyaksikan konten ini juga bisa tahu bagaimana apa itu hipnoterapi supaya orang tidak lagi awam dengan persoalan hipnoterapi. Silakan Mas. Jadi hipnoterapi itu sama dengan terapi yang lain, cuma dia menggunakan hipnosis. Dia menggunakan hipnosis untuk masuk ke alam bawah sadar. Itu namanya hipnoterapi. Jadi manusia tuh punya dua alam. Alam sadar dan alam bawah sadar. Menurut Sigmund Freud, dia salah satu bapak psikologi. Kalau manusia tuh punya dua alam. Jadi kayak contohnya gini, ada gunung es. Tahu gunung es? Tahu. Tahu. Besar nggak gunung esnya? Besar. Tapi kalau kita menyelam masuk ke bawah lebih dalam lagi, dia lebih besar mana? Lebih besar di bawah kan? Nah itu ibaratnya alam sadar dan alam bawah sadar. Nah manusia menyimpan luka batinnya tuh di alam bawah sadar mereka. Jadi cara untuk mencapainya dengan hipnoterapi. Cara mencapainya itu dengan hipnoterapi agar kita bisa menyembuhkan luka batin, trauma, dan segala ketakutan, fobia-fobia lainnya. Iya, dari pengalaman saya sendiri, keluarga lah, saudara, berobat ke dokter sampai minum obat penenang, ternyata memang tidak pernah sembuh. Karena dia hanya tenang pada saat minum obat penenang. Mungkin itu. Karena kita di Maluku Utara ini masih awam jauh tentang hipnoterapi, akhirnya takut dan lain-lain. Ternyata hipnoterapi ini baik untuk kesehatan mental, terutama. Akhirnya orang cuma lari ke dokter, minum obat, akhirnya dokter serahkan ke rumah sakit jiwa untuk ambil obat penenang. Akhirnya tidak pernah sembuh. Ternyata itu mungkin luka batinnya terlalu dalam, akhirnya menjadi penyakit. Kalau cara penanganannya benar, insya Allah bisa sembuh. Nah, salah satu cara penanganannya adalah dengan hipnoterapi. Mau kamu ke dokter terbaik di dunia sekalipun, kalau caranya bukan di situ, dia nggak akan sembuh. Nah itu. Kita masih belum kurang edukasi tentang mental health, kesehatan mental. Apalagi hipnoterapi. Nah hipnoterapi dia masuk lebih dalam alam bawah sadar. Jadi kita tahu kenapa dia bisa sakit-sakitan seperti itu. Ternyata dari beberapa kasus saya adalah mereka menyimpan sakit hati, mereka dendam dan benci. Akhirnya jadinya penyakit. Itu namanya asam dengan lambung, psikosomatis. Jadi dari mental, dari pikiran menuju ke fisik. Iya. Makanya betul. Makanya kenapa orang menyimpan luka batin sampai akhirnya kena ke fisik. Akhirnya dianggap bahwa sakitnya memang sakit dokter. Padahal bukan. Padahal karena dari pikirannya mereka. Dari pikirannya mereka. Jadi akhirnya jadi penyakit fisik, psikosomatis namanya. Jadi kalau menurut APA, American Psychological Association, mereka membuat penelitian selama bertahun-tahun dan menyimpulkan bahwa 70% penyakit yang diderita manusia itu karena stres pikiran. Stres. Mantap. Ini luar biasa. Insya Allah ini menjadi edukasi yang baik untuk masyarakat kita di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate, insya Allah. Dan kita akan selain ada podcast, kita akan buat istilahnya ada kajian, tapi ada di situ tentang mental, ya, mental healing yang terbaik. Insya Allah. Jadi dari podcast ini kita akan mengundang lagi banyak bintang tamu kita yang memang bisa memberikan motivasi, memberikan edukasi supaya kita di masyarakat Kota Ternate ini tidak lagi awam dengan hal-hal yang baru. Allah Mas Terani bisa menjadi satu istilahnya membuka jalan untuk bagaimana mengenalkan hipnoterapi ini. Amin, insya Allah. Ke seluruh Indonesia Timur bahkan. Indonesia Timur, insya Allah. Amin. Tapi khususnya Maluku Utara untuk nggak cuma mental, tapi ketakutan juga, fobia. Ada saya punya teman, dia takut dengan kecoa, fobia dengan kecoa, sangat fobia. Itu luar biasa. Fobia dengan kecoa. Itu caranya bagaimana supaya hilang, Bang? Itu caranya dengan hipnoterapi. Hipnoterapi juga. Iya, caranya dengan hipnoterapi. Jadi manusia lahir itu pada dasarnya tanpa ketakutan sama sekali. Pernah ada penelitian balita-balita dikasih main dengan ular yang sangat besar sekali dan nggak ada ketakutan. Nah, ketakutan itu dibentuk oleh lingkungan, terutama keluarga. Orang tuanya. Iya, orang tuanya masih kecil. Keluarga. Jangan di situ ada kecoa. Jangan di situ ada kecoa. Langsung takut.